Oke, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa portal kita adalah SIASN BKN Go ID. Ibu juga bisa buka sekarang kalau ingin mengecek ya. Nanti di sini ada beberapa ada beberapa icon atau ada beberapa menu yang bisa diakses, cuma ada beberapa yang masih belum bisa karena masih ada finishing di aplikasinya. Yang jelas ada dua hal ini yang mungkin nanti akan sering digunakan ya, yaitu SIASN instansi dan SIASN BKM. Ini kita pisah. Yang ini sebelah kiri warna biru ini adalah yang akan Bapak Ibu sering diakses karena itu sebagai SIASN instansi, dan nanti di sini sebelah kanan kalau teman-teman di BKN, di Kanrek maupun di mutasi pusat akan sering menggunakan SIASN BKN. Jadi ini memiliki role atau kewenangan yang berbeda-beda ya. Oke, karena admin instansi kita akan masuk ke SIASN instansi. Nanti di sini Bapak Ibu bisa melakukan login dengan user MySAPK gitu ya. Jadi user yang kalau Bapak Ibu sudah berhasil login ke menggunakan MySAPK, otomatis bisa juga menggunakan akses ke sini. Seperti itu. Dengan catatan Bapak Ibu memiliki role gitu ya. Kalau nggak memiliki role ya nanti menu di sini nggak ada semua. Sebelah kiri akan hilang, tidak ada yang bisa diakses, hanya masuk bisa tapi secara role kewenangan nggak bisa. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke layanan admin. Di sini ada melihat user, tadi sudah kami sampaikan ya. Misalkan kita akan melihat user. Ini user saya, misalkan informasi role-nya apa aja. Di sini ada saya hanya diberikan kewenangan misalkan untuk yang permajaan data, untuk yang entry data, operator, verifikator dan lain-lain. Yang lain saya nggak ada, ya udah maka akan muncul seperti ini. Ini salah satu fitur untuk melihat user. Nah, di sini mungkin nanti Bapak Ibu akan banyak menambahkan role ya, menggunakan yang operator dan verifikator. Ini nanti bahasanya akan kita samakan ya, verifikator dan approval. Ini masih tadi sudah kita minta untuk dirubah. Jadi nanti ada dua role aja yang ditambahkan untuk siapa yang menjadi verifikator dan siapa yang menjadi approval. Kemudian melihat role, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang diberikan akses untuk entry data atau operator. Nanti di sini bisa kita lihat orang-orangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada menambahkan role atau user. Jadi di sini adalah contoh role atau user yang sudah ditampilkan role-nya. Misalkan tadi alias Zahida, misalkan di sini dia seperti apa, nanti akan muncul, oh ternyata alias Zahida hanya sebagai verifikator dan approval, atau di sini masih operator dan verifikator ya. Jadi ini di checklist. Kalau misalkan alias Zahida hanya sebagai operator aja atau verifikator ya, nanti ini di uncheck aja gitu ya. Ini sangat mudah kok, tinggal disimpan, nanti akan akan muncul, akan tersimpan. Oke, itu untuk penambahan role, ini cukup mudah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengaturan PDM. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, kami jelaskan, mungkin ini bisa kita demokan ya. Yang pertama kita unduh UNOR, download UNOR, ini bisa kita unduh UNOR-nya. Nah, nanti di sini ada list ID UNOR dan juga nama UNOR. Nanti bisa kita pilih mana unit UNOR mana yang yang akan kita pilih sebagai unit verifikator seperti itu. Oke, kemudian yang kedua template UNOR, verifikator dan approval. Jadi kita bisa download dulu template-nya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, di sini kita siapin template-nya. Ini contoh template-nya nanti sebentar seperti ini ya. Nanti tinggal dirubah saja. Kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D gitu ya. Untuk judul seperti ini, mungkin nggak perlu dirubah, yang cukup dirubah ini aja, nanti di ID yang ngambil dari download UNOR. Nanti di sini untuk yang kolom B ini hanya untuk ini aja, membantu biar nggak bingung. Kalau ID doang kan bingung ya. Di sebelah kanan untuk membantu, ID ini adalah Direktorat Infrastruktur, ID yang bawah ini adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, seperti itu. Nanti tinggal di sini akan kita berikan flag status apakah V atau A. Misalkan di sini flagnya V,
VV verifikator, kemudian approvalnya di sini. Tuh, nanti ini bisa di upload ya. Ini saya sudah siapkan sebenarnya template-nya. Saya coba nanti upload. Kemudian nanti ada template yang selanjutnya ada terkait relasi UNOR. Ini aja ada template yang sudah kita siapkan. Ini oke, bentar. Relasi UNOR yang kedua ya. Untuk relasi UNOR, Bapak Ibu bisa melakukan setting tadi terkait memasangkan gitu ya antara unit UNOR verifikasi dengan UNOR approval-nya ada di mana. Nanti tinggal masukkan kode-kode seperti ini aja, ID UNOR verifikasi dan ID UNOR approval. Seperti ini. Nanti tinggal di-upload, kemudian kalau udah seperti ini nanti otomatis ketika ada ASN yang memilih unit verifikasi Direktorat PPSI ASN di sini misalkan akan langsung menuju ke unit verifikasi di unit approval di Kedeputian Sinka atau Biro SDM tergantung kita men-settingnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah template untuk setting atau menambahkan user dengan role-nya. Oke. Oke, masih loading. Nanti di sini Bapak Ibu bisa menambahkan user secara kolektif ya sebenarnya ya. Cuman yang di sini ini kalau misalkan user yang ditambahkan adalah user yang telah memiliki role dulu gitu. Kalau dia belum punya kewenangan sebagai verifikator, nanti dia akan ditolak oleh sistem. Oke, ini sepertinya Excel saya yang bermasalah. Oke, saya coba yang udah kita siapkan aja, misalkan untuk verifikator user ya. Nah ini, jadi misalkan NIP saya atau NIP Alia, NIP Anggi, kemudian nama, kemudian status, dia sebagai apa, di mana gitu ya. Kalau misalkan saya, Firdaus akan ditaruh atau menjadi petugas verifikator di Direktorat PPSI ASN dan pengembangan SISN. Kemudian, atau nanti ini si Mbak Aya misalkan ada di Biro UNOR, Biro SDM misalkan. Mbak Mas Anggi misalkan di Biro Kepegawaian itu SDM juga sama. Tergantung nanti bagaimana settingnya. Jadi ini memasangkan atau memberikan hak akses dari setiap user ke unit verifikasi. User verifikator atau approval ya, tergantung ininya. Nah ini tadi status Biro SDM kalau dikasih flag 1 maka saya bisa mengakses seluruh atau bisa melakukan verifikasi seluruh data satu instansi. Kalau 0 berarti hanya di unit verifikasi itu. Seperti itu ya. Kalau ini dikasih 1, ya berarti nanti Mas Anggi atau misalkan Mbak Aya semua bisa mengakses seluruh data. Itu cara pengaturannya. Kemudian kita bisa upload atau unggah dokumennya. Misalkan berikutnya, jadi ada step yang kedua adalah unggah Excel untuk unit verifikasi dan untuk yang unit approval. Dan kita bisa pilih, ini sudah saya siapkan untuk mengunggahnya. Dan kalau ini berhasil, sukses, kemudian nanti di sini bisa dilihat hasilnya, resultnya, kita bisa download. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat statusnya, kesalahan. Jadi kalau misalkan ada ID UNOR yang tidak terdaftar atau tidak ada atau ada kesalahan melakukan mapping, nanti bisa kelihatan keterangan kesalahannya. Jadi kalau 0 berarti benar, artinya tidak ada masalah. Kalau ada 1 kesalahan misalkan, nanti di sini akan muncul keterangan salahnya apa. Nanti yang salah itu bisa dilakukan perbaikan lagi atau dilakukan upload ulang lagi gitu. Jadi ini sistemnya replace ya. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya itu akan di replace dengan yang baru, dengan yang sekarang gitu. Atau yang terakhir. Kemudian kalau sudah di-upload tadi, sudah di-download juga, kemudian kita langkah selanjutnya adalah melakukan relasi UNOR atau mapping relasi UNOR. Ini bisa di-upload juga untuk template relasi UNOR. Untuk nama bebas ya, nggak harus apa yang seperti itu, yang penting kolom-kolomnya sesuai. Nah kalau udah, maka sini bisa kita lihat hasilnya di action, dan kita bisa unduh.
Oke, di sini kita bisa melihat hasilnya. Jika ada kesalahan, maka nanti ada status. Jadi ini adalah mappingnya ya, misalkan direktorat infrastruktur termapping dengan unit verifikasi, unit approvalnya di Biro SDM dan selanjutnya. Jadi ini nanti untuk melihat mappingnya atau merelasikan unit verifikasi verifikator dengan unit approvalnya. Ini kebetulan saya setting semua di Biro SDM ya untuk approvalnya. Kemudian kalau udah yang keempat, dua ini kalau ini sudah selesai berarti misalkan kita langkah ke selanjutnya yaitu untuk unggah data pengguna yang tadi kita set untuk yang user, verifikator dan approval. Jadi ini untuk memasukkan petugas verifikator atau approval ke unit verifikator atau approval yang sudah kita pilih seperti itu ya. Jadi ini bisa kita unduh hasilnya. Nah ini contohnya kalau ada kesalahan ini nanti akan muncul keterangan ya. Nah, ini ada keterangan data owner tidak ada. Jadi nanti ada flag atau apa keterangan kalau ada yang tidak berhasil melakukan update-nya seperti itu atau insert-nya lewat import template ini. Kemudian setelah sudah di-upload, kita bisa ke langkah selanjutnya yaitu final setting, tahapan terakhir dari proses pengaturan PDM. Jadi ada keterangan bahwa jika Anda melakukan submit, maka Anda tidak dapat mengubah data yang telah di-upload pada menu unggah Excel unit verifikasi dan UNOR serta relasi UNOR. Silakan submit jika data yang Anda unggah telah pada langkah 23 sudah bersifat final. Jadi ini sebagai sebagai informasi tambahan. Kalau sudah fix untuk yang di ini ya, yang unit verifikasi, untuk relasi dan unggah SL, unit verifikasi dan UNOR dan juga untuk relasinya kalau sudah fix kita bisa melakukan final. Nah, kalau sudah final berarti sudah tidak bisa lagi dirubah. Tapi untuk yang data pengguna itu bisa dilakukan perubahan kapan saja ya. Jadi misalkan ingin mengganti ini, yang ini udah di-upload Excel-nya yang tadi, udah di-setting, si A di unit verifikasi Dinas Kesehatan, si B di Dinas Kebersihan misalkan, nanti tinggal di ini aja dirubah atau dilakukan penambahan atau dilakukan upload ulang kalau memang ada perubahan data seperti itu, perubahan user yang diberikan. Jadi kalau yang untuk yang menambahkan user dengan role-nya itu bisa dilakukan kapan saja, tidak harus sebelum final gitu ya. Itu sih beberapa penjelasannya. Oke, mungkin untuk admin itu nanti Bapak Ibu bisa mencoba dan akan kami berikan aksesnya bagi yang sudah terverifikasi surat pengajuan adminnya. Dan nanti akan kita siapkan juga yang versi training. Ini tadi yang saya demo ada versi yang production. Mudah-mudahan sudah ready. Kalau belum ready ya mungkin Bapak Ibu bisa langsung aja ke yang versi production untuk yang besok Senin dibuka gitu ya. Jadi memang yang periode pertama kan karena Senin berarti untuk hari ini sampai hari Minggu bisa lakukan setting UNOR verifikasi dan relasinya. Sehingga nanti di hari Senin kalau memang ASN-nya sudah bisa memilih, nanti sudah ada pilihan unit verifikasinya. Seperti itu.